Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bapak, Ibu, adik-adik, kakak-kakak dari Desa Tribakti Mulya, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, serta teman-teman pendengar semua. Kembali lagi di Pojok Cerita. Pojok Cerita merupakan curhatan sekumpulan mahasiswa yang menaruh perhatian lebih terhadap kondisi yang sedang kita alami bersama, yaitu pandemi yang menyerang dunia saat ini. Di video ketiga ini, kita akan membahas mengenai hoax yang beredar selama pandemi ini. Informasi yang akan kami sampaikan di sini berasal dari beberapa informasi terpercaya di Indonesia, seperti informasi dari covid19.go.id dan kompas.com yang dikaji oleh para ahli. Dan seperti biasa, saya Dena. Saya tidak sendiri di sini, saya masih ditemani oleh teman saya, Selin. Halo Selin. Halo Den. Iya, Selin apa kabar? Baik Den. Kalau kamu gimana Den di sana? Iya, alhamdulillah baik ya. Wah, mantap. Bener-bener, karena kan kita harus menanyakan kabar itu kenapa teman-teman? Karena emang penting menanyakan kabar ya. Karena bisa aja teman kalian sedang tidak baik-baik aja, jadi tidak ada salahnya peduli kan ya Sel? Nah, benar Den. Mantap. Oke, jadi karena sehubungan ya sama bahasan kita buat video ketiga kali ini. Nah, ini tuh beda Sel dari biasanya. Jadi di sini aku mau ngajak kamu main-main sebentar gitu ya sambil membahas soal hoax atau fakta mengenai pandemi COVID-19 ini. Wah, mantap sih Den. Mantap. Beda ya dari kemarin-kemarin ini. Iya, sebuah inovasi. Bagus. Oh. Pasti pendengar di sini itu ya penasaran gitu, permainan apa ini gitu. Oke, langsung saja. Jadi permainannya ini dia. Jadi di sini ada beberapa kotak gitu ya, kayak tirai. Tapi ini bukan tirai yang tirai 1 juta gitu. Yang ada hadiahnya. Iya, bukan. Ini tidak bernilai uang tapi bernilai pengetahuan, cie. Wah, mantap. Jadi ini di sini ada beberapa tirai gitu. Kemudian nanti aku dan Selin itu bergantian memilih tirai-tirai di sini sambil menjawab semua pertanyaan tentang hoax atau fakta yang ada di tirai-tirai ini. Jadi pertanyaan di sini itu sudah kami pilih gitu ya sesuai berita yang paling banyak beredar dan menimbulkan kesimpang siuran di masyarakat. Nah, jadi dari sini Selin udah siap belum buat mulai? Wah, siap sih nih Den. Siap banget nih. Oke, karena Selin udah siap. So, siap. mari kita mulai. Oke. Nah, buat yang pertama, aku mempersilakan kamu buat ini dulu, milih dulu kotak mana yang akan kamu jawab. Oke, milih bebas ya nih Den. Aku bebas, milih nomor 11 deh. Aku mau nomor 11. Oke, kita buka nomor 11. Oke, tirai nomor 11. Ini bukan super deal ya. Ini adalah pengetahuan ini. Tirai nomor 11 itu adalah soalnya campuran lemon dan soda kue dapat membunuh virus corona. Hoax atau fakta? Jadi nih ya, telah beredar postingan di Facebook oleh sebuah akun yang memberikan informasi bahwa meminum air hangat dengan campuran lemon dan soda kue dapat membunuh virus corona. Jadi postingan ini dengan narasi serupa juga sempat beredar di awal pandemi tahun 2020 dan menyatakan juga bahwa negara Israel itu bebas corona karena menerapkan pengobatan lemon dan soda kue ini. Ini hoax atau fakta, Sel? Oke, jawabannya hoax kalau ini jawabannya hoax. Karena apa? Ini karena tidak ada bukti ilmiah ya yang menunjukkan bahwa campuran soda kue dan lemon itu dapat membunuh virus corona. Jadi sampai saat ini penggunaan vaksin masih menjadi pilihan yang paling efektif dalam menghentikan pandemi. Nah, dan setelah dilakukan penelusuran fakta terkait,
klaim dari Fatty Allen ini adalah hoax. Karena negara Israel hingga Juli 2021 juga belum bebas dari virus corona juga. Melansir dari data WHO nih ya, per tanggal 13 Juli kemarin 2020, kematian akibat virus corona di Israel aja mencapai 6.439 jiwa. Jadi adapun klaim yang menyatakan campuran lemon dan sudakoe dapat membunuh virus corona juga tidak terbukti secara ilmiah gitu. Karena di sana bilang kalau minum campuran tersebut itu bisa mengalkalikan imun sistem. Jadi maksud mengalkalikan itu kan meningkatkan pH darah yang kemudian dapat mengurangi sel asam sehingga tubuh tidak mudah terinfeksi virus corona. Nah, tapi argumen itu keliru. Nah, yang benar kayak gimana? Yang benar itu menurut ahli, dilansir dari WebMed-MD, itu sebuah situs tentang diet dan kesehatan menyatakan bahwa level pH dalam tubuh itu tidak dapat berubah. Karena ketika pH bergeser dari titik seimbang ya, maka tubuh akan menyesuaikan dengan sendirinya. Dan menurut Dr. Manish Singhal sendiri, seorang dokter spesialis kanker, itu menyatakan bahwa jika pH berubah dari titik seimbangnya, yakni 7,4, maka itu akan membuat seseorang sakit dan langsung dilarikan ke ICU. Dan bahkan ini menurut WHO hingga saat ini, vaksinasi itu adalah tetap menjadi cara yang paling efektif dan krusial dalam menghentikan pandemi. Data juga membuktikan bahwa orang yang sudah divaksin akan memiliki kekebalan tubuh sehingga tidak mudah terinfeksi virus corona. Selain itu juga vaksinasi telah mengurangi kasus positif di berbagai negara. Jadi ini nomor 11 adalah hoax. Wow, oke. Jadi begitu ya. Jadi aku juga baru tahu gitu. Ternyata lemon dan sudakoe ini kalau bisa mengalkalikan berarti kita malah bakal sakit gitu kan, masuk ke ICU, bukan malah sembuh dari corona. Benar-benar. Salah satu cara untuk menekan jumlah positif itu adalah vaksinasi ya, benar ya. Oke. Sekarang mau gantian Dena nih. Dena kayaknya mau jawab nih, semangat banget jawab. Waduh. Udah gak sabar ya. Langsung aja Den, mau pilih nomor yang mana nih kira-kira? Iya. Mau pilih tirai nomor 2 aja deh. Biar kayak acara sebelah, woi. Oke, tirai nomor 2. Mari kita buka. Waduh, resep obat untuk pasien COVID. Oke, ini nomor 2. Nah, Dena dapat resep obat untuk pasien COVID-19. Jadi ini telah beredar pesannya, pesan berantai berisi informasi terkait resep obat-obatan yang dianjurkan bagi pasien COVID-19 dengan kondisi yang tidak terlalu parah karena semua rumah sakit khusus COVID-19 sudah penuh. Nah, menurut Dena, ini hoax atau fakta? Oke, ini hoax ya, kayak resep obat untuk pasien COVID. Karena menurut penelusuran juga nih ya, pesan tersebut itu merupakan informasi yang sudah beredar sejak akhir 2020. Pemakaian obat tidak bisa sembarangan tanpa resep dokter. Nah, jadi pemberian obat pada orang yang sakit gitu ya harus sesuai dengan pengawasan tenaga medis. Dan obat juga harus diberikan sesuai kondisi agar mengurangi resiko efek samping dari mengonsumsi obat tersebut. Nah, jadi resep obat ini tuh hoax ya, ini bukan resep obat pasien COVID. Meskipun ini resep obat pasien COVID, tapi tidak boleh dibeli tanpa resep dokter. Maksudnya nggak boleh kayaknya aku positif, ya udah aku langsung beli obat-obatan yang ada di daftar ini deh gitu. Itu nggak boleh karena ini masuk obat yang harus dengan resep dokter. Nah, dari dokter spesialis paru sekaligus pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Paru Indonesia, Dr. Erlang Samudro mengatakan bahwa pemberian obat ini meskipun pada pasien tanpa gejala tetap harus dalam pengawasan medis. Jadi obat juga harus diberikan sesuai kondisi pasien untuk mengurangi risiko efek samping penggunaannya. Nah, Kompas ini juga pernah menyebutkan ya, berita yang sama dengan kasus yang sama ini, bahwa masyarakat tuh memang nggak boleh mengonsumsi obat yang beredar di pesan rantai ini secara sembarangan. Karena obat-obatan ini juga memiliki efek samping
pada pengguna jika tidak dikonsultasikan kepada dokter terlebih dahulu, seperti gangguan liver, gangguan ginjal kayak gitu. Jadi kalau misalkan dapat pesan kayak gini ya bisa broadcastan di WhatsApp ya, udah kayak kelihatan ini ya screenshotnya di WhatsApp, itu jangan langsung beli, dan teman-teman juga tidak boleh self diagnosis. Maksudnya self diagnosis tuh kayak cuman mengandai-ngandai dan meraba-raba kayak wah kayaknya aku positif deh, wah kayaknya aku ini deh karena ini. Coba tes dulu dan ikutin arahan tenaga kesehatan apabila Anda positif. Jadi nggak boleh langsung beli obat-obatan ini. Gitu Selin. Iya bener banget nih Den. Bener banget kalau resep emang nggak boleh ya. Betul. Resep kan emang harus di apotek, terus emang harus pakai tanda tangan dokter, dan dokternya tuh emang harus dokter yang legal gitu, memiliki surat izin. Oke, karena tadi aku udah jawab ya, sekarang gantian nih Selin yang membuka tirai. Oke. Apa ya, aku mau pilih nomor 8 deh. Oke, kita buka ya tirai nomor 8. Nah, ini adalah bukan kasus sih, kayak sering gitu kita dengar gitu ya. Minum antibiotik itu dapat membunuh virus corona nggak sih? Gimana Sel? Hoax atau fakta? Oke. Kalau di statement ini tulisannya minum antibiotik dapat membunuh virus, maka itu artinya hoax. Karena apa? Karena antibiotik itu digunakan untuk membunuh bakteri. Sedangkan pandemi yang sedang dialami oleh dunia saat ini disebabkan oleh virus. Dan bakteri sama virus ini adalah dua mikroorganisme yang berbeda, sehingga berita tersebut salah. Dan virus hanya dapat dibunuh oleh antivirus. Jadi bukan antibiotik, tapi kalau virus dibunuhnya oleh antivirus kayak gitu. Oke, karena aku udah jawab, sekarang gantian lagi ya Dina. Dina mau pilih nomor berapa, Den? Cepat berlalu ya, tiba-tiba aku lagi gitu. Padahal kayak baru jawab tadi. Oke, aku mau nomor 7 aja deh. Oke, nomor 7 dapat tirai yang manakah? Ternyata Dina mendapat tirai kayu putih yang diminum langsung atau dicampur air hangat dapat meredakan gejala COVID-19. Hoax atau fakta? Oke, kayu putih diminum langsung dicampur air hangat. Jadi ini adalah hoax gitu. Lagi-lagi kenapa pernyataan ini hoax dan tidak benar gitu ya? Karena kayu putih ini memang benar gitu, ada kandungan mentol untuk melegakan pernafasan. Tapi bukan berarti dia bisa meredakan gejala COVID-19 ini. Cuman kayak melegakan pernafasan aja. Begitu. Iya benar banget Dan, karena gejala COVID-19 sendiri kan banyak banget ya, nggak cuma dari napas saja, bisa dari gangguan penciuman, gangguan pembau dan lain-lain kan. Benar. Jadi bukan hanya di pernafasan, ini kayak cuma melegakan pernafasan doang. Tapi pastinya untuk meredakan gejala COVID, kita harus minum obat-obatan yang diresepkan oleh dokter. Yes, benar banget Den. Oke, nah ini ya bener-bener waktu itu cepat berlalu Sel. Sekarang kamu lagi nih yang milih tirai nomor berapa? Oke, aku mau tirai nomor 1. Oke, nomor 1 ya, kita lihat. Wah, racikan air kelapa muda, jeruk nipis, garam, sama madu dapat membunuh virus corona. Bener apa enggak sih? Hoax atau fakta nih? Telah beredar gitu ya broadcast WhatsApp yang menyatakan bahwa informasi terkait campuran air kelapa, perasan jeruk nipis, garam, dan madu itu dapat dikonsumsi sebagai obat herbal
pembunuh virus COVID-19. Katanya di pesan ini, broadcast ini, setelah 1 jam mengkonsumsi campuran-campuran bahan ini, virus dalam tubuh akan langsung hilang dan tes swab PCR akan menunjukkan hasil negatif. Jadi gimana nih, Sel? Hoax atau fakta? Wah, kalau langsung hilang dan tes swab negatif ini dari racikan ini jelas hoax. Kayak halu gitu ya. Karena Langsung berdasarkan hasil penelusuran, campuran air kelapa, garam, madu, dan perasan jeruk nipis itu tidak benar dalam membunuh virus COVID-19. Jadi mengutip dari Kompas, guru besar pada Departemen Penyakit dalam FKUI, Arif Fahrial Syam, itu mengkonfirmasi bahwa klaim campuran bahan-bahan tersebut belum terbukti secara medis dapat membunuh virus COVID-19 dan bisa menimbulkan efek samping juga bagi orang-orang yang memiliki masalah lambung. Selain itu juga mengutip dari Jawa Pos, guru besar biologi molekuler dari Universitas Erlangga atau UNER, Chairul Anwar Nidom menegaskan sampai saat ini belum ada obat yang efektif untuk virus COVID-19, sehingga informasi yang beredar WhatsApp itu tidak benar. Oh, oke. Jadi gitu ya teman-teman. Kata guru besar loh, kata profesor universitas-universitas ternama saja menyatakan bahwa belum ada obat yang efektif untuk virus COVID-19. Apalagi ini gitu, kan langsung tes swab negatif gitu. Halu banget, jadi ini adalah hoax ya. Iya, karena sampai sejauh ini kan vaksin itu kan juga sifatnya pencegahan dan tujuannya untuk memenuhi herd immunity atau kekebalan secara luas. Iya betul. Tidak menyembuhkan ya, tapi melindungi diri gitu kan. Ya, betul. Oh, benar. Sekarang lanjut ya dari aku, Dina lagi. Ini karena cepet karena coba kita berdua kali ya. Iya kali ya. Pilih nomor berapa, Dina? Oke, aku mau nomor 5 deh. Oke, nomor 5. Ya, virus COVID-19. Wah, ini sering nih. Iya. Aku baca lagi ya, karena aku juga tertarik nih. Virus COVID-19 dapat menular melalui barang produksi impor. Hoax atau fakta, Dina? Wah bener nih, ini tuh menjadi keresahan para ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya, kalau anaknya pada beli di salah satu e-commerce dan datangnya dari luar negeri waktu awal pandemi, itu pasti dimarahin, jangan, nanti ada virus kamu ini. Itu terjadi sama aku sendiri. Oh, pengalaman ya ini. Iya, pengalaman. Dan ternyata ini hoax teman-teman. Jadi kabar ini tidak benar. Karena kenapa? Karena virus ini mempunyai waktu hidup di benda-benda tertentu. Jadi virus itu tidak bisa hidup terus di benda-benda mati. Misalnya di plastik, kayu, atau kaca. Kan biasa ya kayak kita ngirim barang kemana itu kan bisa pakai plastik, bubble wrap gitu kan. Terus di kayu atau kaca itu tuh virus hanya bisa kayak hidup aktif gitu sampai 3 hari aja. Dan sedangkan pada besi gitu ya, virus tuh lebih berumur pendek, jadi sekitar 12-24 jam saja. Jadi kayak hampir tidak mungkin gitu virus COVID-19 ini dapat menular melalui barang produksi impor. Juga kan belum ada berita gitu, ada klaster barang produksi impor, kan nggak ada gitu Selin. Oke, mantap banget, berarti ini hoax ya, benar-benar. Nah sekarang nih Selin yang milih, mau menjawab tirai nomor berapa? Oke, aku udah siap nih. Aku mau nomor 9 deh. Nah, oke, nomor 9. Ivermectin dapat digunakan untuk menyembuhkan COVID-19. Bener apa enggak sih? Jadi,
kabarnya itu ada beredar sebuah gambar dengan tulisan-tulisan di WhatsApp menyatakan bahwa obat ivermectin ini diklaim dapat menyembuhkan penyakit COVID-19. Di broadcast itu juga disebutkan bahwa ivermectin adalah obat yang sudah terbukti aman dan telah dikonfirmasi oleh Badan Pengawas Obat-obatan di Amerika atau FDA sebagai obat yang dapat membunuh COVID-19. Bener atau enggak sih? Oke, ini hoax ya, karena faktanya hal tersebut ini keliru. Dan dari Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan Amerika atau Food and Drug Administration atau FDA itu belum mengkonfirmasi secara jelas tentang ivermectin ini sebagai obat pembunuh COVID-19. Namun, setelah melakukan penelusuran ya, informasi mengenai sahnya ivermectin sebagai obat COVID-19 ini ternyata keliru. Jadi pernyataan oleh Badan Pengawas Obat-obatan Makanan Obat-obatan Amerika Serikat tentang obat ini tuh mampu membunuh virus COVID-19 juga belum dikonfirmasi. Jadi hoax ini itu juga pernah tersebar pada tahun 2020 juga. Dan dilansir dari media CNBC Indonesia, Amerika Serikat itu menyatakan bahwa obat ivermectin belum layak digunakan oleh masyarakat untuk mengobati COVID-19. Bahkan FDA sendiri menghimbau agar publik tidak menggunakan obat yang biasanya digunakan untuk mencegah parasit hewan itu. Ivermectin sendiri sering digunakan di AS untuk mengobati atau mencegah parasit pada hewan. Ini dibaca nggak, Den? Gak usah samakan sama kayak atasnya, langsung dokter spesialis paru wae. Oke. Oke, cut Den, jangan lupa cut sampai sini. Oke. Dan dari dokter spesialis paru sendiri, Dr. Erlang Sumatro menegaskan bahwa obat ivermectin ini belum terbukti dalam menyembuhkan COVID-19. Dan dari organisasi WHO pun juga menyatakan bahwa obat ivermectin hanya digunakan untuk keperluan uji klinis, bukan untuk pasien COVID-19 baik dalam tingkat keparahan apapun. Dan ivermectin ini juga adalah obat keras yang biasa digunakan untuk menangani penyakit yang disebabkan oleh parasit. Karena dapat menimbulkan efek samping yang beragam juga. Jadi masyarakat diminta berhati-hati dan tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi obat ini tanpa adanya resep dokter. Nah, jadi bisa disimpulkan ya bahwa narasi yang menyebutkan ivermectin dapat digunakan untuk mengobati COVID-19 dan telah disetujui oleh FDA dan WHO bahwa informasi ini termasuk kategori hoax atau misleading content atau konten yang menyesatkan. Seperti itu, Dena. Wah, ya benar-benar. Oke, lanjut ya. Mungkin Dena lagi mau pilih nomor berapa? Wah, ya tinggal 4 nih. Karena ini nomor 4, aku jadi pilih nomor 3 aja. Gimana sih? Oke, aku pilih nomor 3. Oke, nomor 3. Mari kita buka. Oke, sudah terlihat ya. Menyemprotkan alkohol atau klorin ke seluruh tubuh dapat membunuh virus. Hoax atau fakta? Oke, jadi kasus ini tuh waktu awal-awal pandemi tuh sering banget kita lihat gitu ya, tiba-tiba orang disemprotin alkohol atau klorin gitu sebadan. Jadi ini dapat membunuh virus nggak sih? Ini hoax, teman-teman. Jadi hoax. Justru hal ini sangat tidak direkomendasikan karena menyemprotkan alkohol atau klorin itu justru meningkatkan iritasi pada kulit. Kita bayangin aja, kita sering pakai hand sanitizer aja kulit kita jadi kering, jadi iritasi gitu kan. Apalagi ini seluruh tubuh, jadi jangan. Ketika saat kulit iritasi, bakteri itu justru akan mudah masuk dan malah akan menambah penyakit nantinya. Jadi kalau misalkan kita habis keluar gitu ya, jadi sebaiknya jangan disemprotin alkohol atau klorin seluruh badan, tapi hendaknya baju diletakkan di bak baju yang kotor atau di mesin cuci, terus kita mandi, itu aja udah dapat menghilangkan virus-virus yang mungkin kita dapatkan di luar gitu, Selin. Iya, bener banget. Dan kasihan dia kulitnya nanti malah jadi iritasi, jadi kering, bakterinya gampang masuk. Jadi bener, mending pakai
hand sanitizer biasa, terus nanti kalau habis keluar dari rumah terus di dalam langsung mandi, langsung bajunya dicuci gitu-gitu ya, daripada kasihan kulitnya nanti iritasi. Iya, betul. Oke, Selin, pilih yang mana? Oke, aku mau pilih nomor yang ada di tengah deh, aku mau 6. Oke, wah ini ternyata udah banyak yang kita bahas ya. Nah, ini air rebusan bawang putih dapat menyembuhkan COVID. Hoax atau fakta? Sebuah broadcastan di WhatsApp yang mengatakan bahwa air rebusan bawang putih itu dapat menyembuhkan diri dari virus corona. Pesan dari broadcast ini bahkan menunjukkan takaran-takaran untuk membuat air rebusan bawang putih ini yang diklaim dapat menyembuhkan virus corona. Hoax atau fakta, Sel? Oke, kalau ini nggak bener ya, jadi ini hoax. Karena Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Ahmad Yuryanto itu menyatakan bahwa air rebusan bawang putih tidak dapat menyembuhkan dari virus corona. Karena belum ada penelitian ilmiahnya juga lagi-lagi yang dapat membuktikan bahwa minum air rebusan bawang putih itu bisa menyembuhkan dari virus corona. Juga WHO melalui laman resminya mengatakan hal yang serupa. Hanya saja WHO mengatakan bahwa bawang putih merupakan makanan yang memiliki kandungan yang bersifat antimikroba, kayak yang sudah kita bahas sebelumnya. Antimikroba dan antivirus kan beda. Jadi hasil periksa fakta yang sama juga pernah diunggah pada laman Turn Back Hoax itu dengan judul air rebusan bawang putih menyembuhkan virus corona itu salah, dan air rebusan bawang putih dapat menyembuhkan COVID-19 salah. Jadi dengan demikian pesan berantai pada WhatsApp yang menyatakan bahwa rebusan air bawang putih dapat menyembuhkan dari virus corona itu tidak sesuai fakta atau hoax. Oke, berarti ini hoax ya, benar. Wah, tidak terasa ya, ini tinggal 2. Yuk Dina, mau pilih yang mana? Kamu dulu deh, Sel, karena ini tinggal 2. Kamu mau pilih yang mana? Boleh. Aku mau nomor 10 deh. Oke, berarti aku nomor 4. Jadi ini aku dulu ya, karena udah kamu tadi. Oke, tirai nomor 4. Terbukalah. Oke, tirai nomor 4 nih. Tirai nomor 4, labu kuning kukus dapat sembuhkan COVID-19. Sebelumnya beredar informasi melalui media sosial WhatsApp Group yang mengatakan bahwa memakan labu kuning kukus dapat menyembuhkan orang dari penyakit akibat COVID-19. Informasi ini juga menyertakan kisah dari orang lain yang sembuh dari COVID-19 3-4 hari setelah mengkonsumsi labu kuning kukus ini. Hoax atau fakta, Dena? Wah, ngomongin labu kuning kukus jadi lapar ya. Enak, tapi ngomong-ngomong, meskipun lapar, tapi ini tuh labu kuning dapat menyembuhkan COVID-19 itu hoax ya teman-teman. Karena kenapa? Ini belum terbukti secara ilmiah. Dari Profesor Zulis Ikawati yang merupakan guru besar dari farmasi UGM menyatakan bahwa memang belum ada hasil penelitian terhadap labu kuning hangat yang bisa menyembuhkan pasien COVID. Jadi, Prof. Zulis ini juga menyatakan bahwa labu kuning memang mengandung antioksidan dan vitamin yang bermanfaat untuk kesehatan. Namun, manfaat tersebut tidak dikhususkan untuk mengobati penderita COVID-19. Nah, menurut penelitian juga memang labu kuning ini memiliki manfaat untuk kesehatan. Kayak misalnya menurunkan berat badan, buat yang mau diet-diet gitu ya, melancarkan pencernaan, menekan risiko kanker, menjaga kesehatan mata, memelihara kesehatan jantung, fungsi otak, meningkatkan daya tahan tubuh, dan meningkatkan kualitas tidur serta kesehatan kulit. Dan juga kalau soal mengenai orang yang diketahui negatif COVID pada hari ketiga atau keempat setelah mengkonsumsi labu kuning, mungkin adalah suatu kebetulan, kata Prof. Zulis di sini, dan belum ada penelitian pasti tentang hal ini. Jadi dapat disimpulkan, belum tentu labu kuning ini dapat menyembuhkan COVID. Oke, terima kasih Dena.
Dena atas penjelasannya. Oke, karena penjelasan aku udah selesai, sekarang kita buka tirai nomor terakhir, nomor 10. Jeng jeng. Oke, daun teh pinus putih dapat menghentikan bahaya vaksin COVID-19. Wow, vaksin COVID-19 ini berbahayakah? Oke, jadi beredar di Instagram gitu ya, sebuah postingan yang diunggah oleh sebuah akun yang mengklaim bahwa daun teh pinus putih atau biasa yang disebut suramin dapat menghentikan efek berbahaya dari vaksin COVID-19. Bener atau enggak nih Sel? Aku juga baru dengar ada suramin ini. Oke, dari yang pertama nih ya, untuk efek samping vaksin COVID-19 sendiri ini nggak berbahaya dan tidak memberikan efek menular. Dan setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa informasi tersebut tidak benar. Jadi seperti yang dilansir oleh USA Today, itu mengatakan bahwa orang yang sudah divaksinasi itu tidak bisa menularkan ke orang lain, walaupun orang itu yang ditularkan itu tidak divaksinasi. Jadi tidak saling menular walaupun sudah tervaksinasi. Jadi dengan demikian informasi yang beredar di Instagram terkait teh daun pinus putih dapat menghentikan efek bahaya vaksin COVID-19 itu enggak benar. Jadi sehingga termasuk informasi yang memiliki kategori konten palsu. Seperti itu, Dena. Iya, benar. Wow. Iya, lucu banget. Selesai ya. Iya, karena semua pertanyaan sudah terjawab juga, dan ini benar-benar dapat insight baru ya, kayak dapat wah, ada hoax apa lagi nih, ada ini apa lagi, ada berita apa lagi. Dan semoga keraguan teman-teman pendengar di sini pun juga terjawab gitu ya, Sel. Dan mendapatkan informasi dari kita berdua. Dan tadi sudah banyak sekali kan kita bermain sambil membahas hoax seputar pandemi yang beredar di masyarakat. Nah, kalau para pendengar ingin membaca lebih banyak lagi informasi seputar hoax dan penjelasan kebenarannya, pendengar bisa langsung cari di covid19.go.id, kemudian klik hoax booster, dan di sana banyak sekali informasi-informasi yang sudah dipastikan kabar burung belaka dan tidak terbukti kebenarannya. Ya, apabila para pendengar ingin menanyakan kabar-kabar seputar pandemi dan seputar vaksinasi COVID-19 yang meragukan atau mencurigakan, covid19.go.id juga telah menyediakan layanan cek hoax pada pojok kanan bawah di laman. Tinggal klik cek hoax, lalu klik start chat, dan kita akan dibawa langsung ke chat WhatsApp. Nah, di sini pendengar bisa memastikan broadcast WhatsApp yang mana yang hoax dan broadcast mana yang merupakan fakta, agar kita nih nggak salah melangkah dalam menangani pandemi. Nah, ya benar sekali Selin. Wah, nggak kerasa ya, ini merupakan video ketiga sekaligus video terakhir dari sesi Pojok Cerita. Terima kasih banyak kepada para pendengar yang sudah setia mendengarkan kami dari video pertama hingga video ketiga ini. Kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja yang mungkin melukai hati pendengar. Semoga pendengar selalu dalam keadaan sehat, dan yang sakit semoga segera dipulihkan. Dan jangan lupa selalu terapkan 5M dimanapun dan kapanpun kalian berada. Dan juga aku mau ngucapin terima kasih buat Selin. Makasih Selin yang udah nemenin dari pertama sampai ketiga ini. Terima kasih juga Dena udah diajak untuk sharing-sharing dan nambah ilmu juga dari sini. Iya, benar-benar sama-sama, dan semoga yang diharapkan tuh pendengar juga menambah ilmu ya dari apa yang udah kita sharing di sini. Oke, stay safe semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.